Saya berpikir, paling cuma seminggu aja udah normal kembali. Sampai bulan 4, paling bulan 4 terakhir, saya optimis bulan 4 terakhir pandemi ini selesai. Bulan 5, saya setiap hari selama seminggu itu keluar air mata. Karena merumahkan 2000 karyawan. Dumugi usaha saya berjalan tetap lancar, karena apa yang dapatkan bukan yang untuk sendiri, bukan yang makan sendiri, semua hasil rezeki yang dapatkan, yang bagikan kepada seluruh anak-anak panti asuhan se-Bali. Om Swastiastu, Sobat Haji dimanapun kalian berada, masih bersama saya Ode Krishna Buana hanya di channel Krishna Oleh-oleh Bali. Dan sekarang kita lagi berada di salah satu hotel yang ternama berada di Sanur. Kita menemani Haji dalam acara memberikan motivasi, inspirasi kepada seluruh tamu undangan yang ada di dalam. Siapa saja? Karena di dalam ini merupakan acara dari Ditjen Bimas Hindu, Kementerian Agama Pusat, yaitu Negara Republik Indonesia. Seperti apa beliau memberikan motivasi kepada seluruh tamu undangan yang ada di sini? Saksikan terus channel Krishna Oleh-oleh Bali. Ciao. Dari utara, Ngaraja, Desa Pamusir, Kecamatan Seliwit. Ya, aslinya dari Dianya perawat asli. Keluarga dia orang tua dia adalah petani, ibu pedagang kue. Sehari-hari yang waktu di kampung dan satu-satunya orang miskin di kampung dia itu adalah dia sendiri, keluarganya. Makan aja zaman itu susah. Tahun 94 saya betul-betul ingin mandiri, betul-betul ingin usaha sendiri. Biarpun kecil yang paling punya sendiri. Pasti datang, izin, saya ingin mandiri. Oh, nggak bisa. Yang kedua juga pasti datang, sekali lagi saya ingin betul-betul ingin mandiri, nggak bisa. Yang ketiga juga nggak dikasih izin. Pertama izinnya ditolak oleh pasti data, kedua izinnya ditolak oleh pasti data, ketiga juga ditolak karena kita mau mandiri mungkin ada ketakutan. Ada keempat, mau tidak mau prinsip dikasih tidak dikasih saya minta izin sama istrinya. Begitu saya minta izin sama istrinya yang keempat, ternyata keluar izin dari Ibu Sidata. Tepuk tangan buat Pak Sidata, Ibu Sidata. Tahun 2000 perkembangan usaha saya semakin bagus, namanya konveksi semakin bagus. Dan tahun 2001 kita sudah mempunyai gedung baru dan sekarang berlantai 2. Dan tahun 2001 seterusnya 2 konveksi terbesar di Bali. Yang pertama adalah Sidata, yang pertama adalah konveksi, yang kedua adalah Sidata. Lebih gede perusahaan saya daripada bos saya. Iya. Itulah perjalanan hidup. Nah begitu saya survei selama 2 bulan sama istri, kalau oleh-oleh kalau laku baju kaos, kenapa nggak saya ikut oleh-oleh? Kan saya produksi kaos sendiri. Kalaupun kewalahan, Pak Sidarta lah yang menguatkan saya. Kalau nggak ada Pak Sidarta goyang juga. Kita ngelihat Pak Sidarta. Kalau saya kewalahan, ada Pak Sidarta. Akhirnya tanggal 16 bulan 5 2007 dibuka Krishna yang pertama di Jalan Nusa Indah. Awalnya luasnya cuma 2 arus. Tanggal 16 bulan 5 2007. Akhirnya kita setuju. Akhirnya tanggal 16 bulan 5 dibuka Krishna 2 bersebelahan dengan Airlangga di Jalan Raya Nusa Kambangan. Krishna pertama 2007, Krishna 2 2008, Krishna 3 2009. Krishna totalnya sampai sekarang itu ada 32 outlet. Kalau saya lanjutkan itu banyak sekali. Di 2000 bayangkan 2007, 2008, 2009, 2010 setiap bulan outlet dengan tamatan hanya kita tamatan SD SMP. Dan total outlet saya sekarang 32 outlet, yang tutup hanya satu selama pandemi adalah Kota Tua Jakarta. Kita punya outlet satu-satunya di masa pandemi yang tutup adalah di Kota Tua Jakarta. Dan total outlet sekarang nambah menjadi tetap 32 karena kita bangun pabrik 1 hektar namanya pabrik kue. Nah, kebetulan total outlet saya sekarang 32 outlet dengan karyawan 2.500 karyawan.
Tahun 2020 bulan Maret pandemi. Hari raya Nyepi bulan Maret, begitu sekarang Nyepi besoknya langsung lockdown. Saya berpikir, paling cuma seminggu ya udah normal kembali. Sampai bulan 4, paling bulan 4 terakhir, saya optimis bulan 4 terakhir pandemi ini selesai. Bulan 5, saya setiap hari selama seminggu itu keluar air mata karena merumahkan 2.000 karyawan. Apa yang harus kita kerjakan? Akhirnya di bulan 5 saya memutuskan berkebun. Kebetulan ada lahan di Bali Utara 23 ekar, satu-satunya pengusaha yang berkebun dan sempat dibully. Masa seorang pengusaha Haji Krisna mau berkebun? Karena latar belakang saya orang petani. Cara nyangkul, cara apapun nggak pencitraan, bukan gimmick-gimmick di YouTube. Akhirnya kita nyangkul, kita beli traktor, beli ini, akhirnya ternyata bulan 6 kita mulai tanam kacang, bulan 9 mulai panen. Nah, kita tanam kacang di situ, dan di situ begitu panen, saya berpikir hasil panen saya bawa kemana? Nggak ada yang beli. 50% saya sumbangkan ke masyarakat, 50% saya coba produksi kacang. Begitu saya produksi, saya buat packaging namanya kacang Aji. Nah, yang tadinya restoran, kita punya outlet di Singaraja itu 8 outlet yang tidak jalan sama sekali. Sebelum pandemi kita selama 5 tahun minus 2M setiap bulan untuk karyawan, 700 karyawan di Singaraja dibiayai dari pusat selama 5 tahun. Akhirnya kita berpikir lagi, kita masih lagi buatlah Pai Susu Aji. Pai Susu Aji kita punya restoran bebek di sawah yang dekatnya bandara, yang lantai bawah nggak jalan, rugi. Kita pakai sedikit aja, kita pakai produksi Pai Susu, jalan gitu. Waduh, ngapain buat restoran? Nah, akhirnya berlanjut kita buat kacang Aji, Pai Susu Aji, Bali Banana Crispy, Bali Durian Crispy, Pia Kukus, Pia Crispy, kurang lebih ada 10 varian. Dan Maret ini pabrik kita berluas 1 ekar khusus pabrik kue, 1 hektar. Di masa pandemi ini orang pada pesimis, banyak bilang apapun yang kita buat di masa pandemi tidak mungkin berjalan. Buktinya Krisna di masa pandemi membuat pabrik, nggak ada kata rugi di masa pandemi. Artinya saya berterima kasih berkat berpikir saya dengan jernih, dengan hati-hati. Akhirnya satu-satunya pengusaha Bali yang bawa nama Bali adalah yang paling tetap eksis di Bali ini adalah Krisna. Sampai sekarang ini cukup ramai, terutama Krisna yang bebas yang 4 lantai. Yang 4 lantai, dan kebetulan juga saya sekarang didaulat jadi ketua ini. Udah saatnya menyatukan seluruh hotel di Bali. Begitu saya jadi ketua ini, Krisna ini semakin ramai. Tetapi entertainment jadi tinggi. Nah, buat Bapak dan Ibu dari PHDI seluruh Indonesia, saya ingin sekali keliling seluruh Indonesia, tapi belum sempat. Ya, harapannya cita-cita kita membuat Krisna oleh-oleh di seluruh Indonesia. Tetapi kalau kita lihat, nggak bisa oleh-oleh di Krisna ini bawa ke seluruh Indonesia. Hanya kita kalau bisa buka di seluruh Indonesia hanya kue. Misalnya kalau di Malang adalah kue rasa apel. Nah, saya masih menyiapkan set-set yang sudah siap akan keluar ke Indonesia. Harapannya saya mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa buat asrama untuk mendidik anak-anak biar fokus untuk diproduksi menjadi set untuk kue. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan terus, yang mohon doa restunya kepada Bapak dan Ibu. Mugi usaha kita berjalan terlancar, karena apa yang dia dapatkan bukan yang untuk sendiri, bukan yang makan sendiri. Semua hasil rezeki yang dia dapatkan yang bagikan kepada seluruh anak-anak panti asuhan se-Bali. Dan yang kedua, paguyuban seniman Bali kita sekarang jadi orang tua angkatnya. Kegiatan apapun paguyuban seniman Bali itu kita yang support semuanya. Makanya Bali, karena Bali itu bisa besar karena budayanya. Makanya saya seyogyanya kalau ada rezeki membagikan buat masyarakat Bali. Terima kasih.